Jadi selamat datang di podcast kami yang pertama. Podcast kami ini bernama Teman Jerman dan hari ini kami kedatangan seorang tamu yang bernama Hiskia. Boleh Halo, perkenalan dulu? halo, nama saya Hizkia. Em, Umur saya sekarang 21 tahun dan sedang kuliah di Jerman. Dulu juga alumni sekolah PASH. Udah berapa lama kuliah di Jerman? Udah 2 tahun, 4 semester. Awal mulanya itu apa sih yang membuat Hiskia itu tertarik untuk belajar bahasa Jerman? Em, Mulai tertarik itu dari sekolah karena ada pilihan untuk sekolah bahasa asing antara bahasa Mandarin dan bahasa Jerman. Jadi saya memutuskan untuk belajar bahasa Jerman. Nah, itu kan tadi bilang ada dua pilihan, Jerman Mm-mm. sama Mandarin. Kenapa nggak pilih bahasa Mandarin? Karena bahasa Mandarin udah pernah belajar kan dari TK sampai SMP, terus lihat bahasa Jerman mirip-mirip bahasa Inggris gitu, jadi akhirnya mencoba untuk belajar bahasa Jerman. Jadi Terus awalnya untuk tuh nggak ada niatan untuk sekolah ke Jerman gitu ya. Cuma Nggak ada, belajar bahasanya dulu. iya belajar aja, Sama sih kayak kita kayak. iya. Terus mungkin terus kita ke pertanyaan kedua. Selain bahasa Jerman, eh, tahu bahasa apa aja? Bisa berbicara bahasa apa aja selain Jerman? Kalau bisa sih cuma Indonesia sama Inggris, cuma kayak tadi udah dibilang kalau belajar sebenarnya dari kecil belajar Mandarin, cuma ya nggak bisa ngomong sampai sekarang, nggak bisa baca juga. Sama juga lah kayak kita. Udah Iya, belajar 6 tahun dari SD. ya Cuma itu taunya mau juga pucet tahu doang. salah satu alasan akhirnya pas SMA pilih Jerman aja. Terus kalau boleh tahu nih apa kayak skill English-nya itu udah kayak udah fluent atau apa? Atau lebih bagus dari bahasa Jerman? Ya pastinya lebih bagus dari bahasa Jerman karena dari kecil juga akan belajarnya kalau bahasa Inggris. Sekolah juga kayak sekolah kalian gitulah, campur-campur. Terus ya sampai SMA masih rutin pakai bahasa Inggris. Jadi sampai lulus SMA sih, sampai sekarang sih bahasa Inggrisku tetap lebih bagus lah daripada bahasa Jerman. terus tadi katanya juga dari sekolah pas kan itu kalau boleh tahu dulu sekolahnya di mana? Dulu sekolah di Saint Peter Oh, di School Saint. di Kelapa Gading, ya di Jakarta. Terus untuk kuliah sendiri ngambilnya jurusan apa ya? Sekarang lagi kuliah kimia murni Oh, di kimia. Hannover, ya. Kuliahnya pakai bahasa Inggris nggak? Atau full bahasa Jerman? Full bahasa Jerman, cuma semester kemarin sama semester ini ada satu pelajaran organic chemistry itu bisa pilih bahasa Inggris, tapi semuanya pakai bahasa Jerman. Oh, jadi bisa milih gitu ya? Ada pilihannya. Tergantung uninya sih. Kalau uni aku cuma satu pelajaran yang bisa bahasa Inggris, tapi semuanya wajib Jerman. Oh. Terus pas awal belajar Jerman itu ada nggak sih kayak ekspektasi atau harapan yang kira-kira bakal didapat gitu dari belajar bahasa Jerman? Kalau awalnya banget masih SMA kelas 10, kelas 11 gitu ya gak ada ekspektasi sih, have fun aja kan, belajar di kelas, di pelajaran. Cuma lewat program-program PASH baru mulai melihat opportunity gitu buat kuliah ke Jerman atau kayak pas kelas 11 itu juga ada Jugendkurs kan ke summer course di sini. Jadi paling mulai ada ekspektasinya kayak udah setahun 2 tahun into learning bahasa Jerman ya, nggak dari awal banget. Oh ya, terus kalau boleh tahu mungkin kayak kapan gitu dapat A1, A2, B1? Oke. Jadi kan sebelum SMA belum ada
knowledge bahasa Jerman kan. Jadi kelas 10 ikut pelajaran bahasa Jerman di sekolah sama ekskulnya kalau nggak salah. Terus di ujung kelas 10 itu ikut ujian A1 bareng sekolah lewat PAS juga. Terus lulus kelas 11 sambil sekolah juga belajar A2. Terus di ujung kelas 11 juga lulus A2. Akhirnya kelas 3 sambil ya di kelas lagi sama ekskul belajar B1 di ujung kelas 3 juga setelah UN itu aku ambil B1 juga dari PAS, terus habis itu lulus B1 langsung Stutkol di Indo gitu. Untuk persiapan ujian sertifikat itu murni dari sekolah doang atau ada kayak les atau tambahan gitu? Atau kayak mungkin belajar sendiri di rumah? Iya. Pas pas A2 pernah les privat juga, kayak 2 minggu sekali guru datang ke rumah gitu belajar buat intensif. Tapi kalau buat B1 itu dari sekolah aja, sama dari pasnya disediain juga kan program karantina gitu, kayak 3 hari diajarin lagi lebih dalam, terus di hari ketiga kita langsung tes gitu. Kira-kira kalau misalnya waktu persiapan ujian A2 itu kagak ikut kurs, kira-kira bisa lulus atau enggak? Lulus sih bisa aja, cuma mungkin nggak ngerti apa yang dikerjain gitu, cuma bisa ngerjain soalnya doang, terus kayak nilainya nggak sebagus yang didapat lah gitu. Karena menurut aku A1 A2 tuh dasarnya lumayan penting buat nanti B1-nya bisa lebih gampang kerjainnya. Ingat gak kau nilainya berapa? Kenapa? Ingat gak nilainya berapa? Nggak inget. Kalau yang B1 sih yang inget itu 90-an untungnya. Tinggi banget ya berarti. Enggak, tapi kan karena udah dicicil 3 tahun belajarnya. Iya sih, jadi berturut-turut gitu ya. Iya. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan nomor 4 aja ya. Jika ada, apakah ekspektasi tersebut tercapai atau terjadi dalam proses belajar bahasa Jerman? Jika tidak, juga kenapa? Ekspektasi yang tadi. Ekspektasi yang tadi yang pertama kayak Jugendkurs itu dapatnya kan kalau habis lulus A2 ya. Ya setelah tahu ada opportunity itu ya, oh ya alasan ngeles juga karena lumayan kan pengen beasiswa Sprachkurs 3 minggu di Jerman supaya nilainya bagus. Itu juga menjawab pertanyaan yang tadi, kalau misalnya nggak les mungkin lulus cuma nilainya nggak yang paling bagus di sekolah. Jadi kalau nggak paling bagus di sekolah kan nggak dapat stipendium ini ke Jerman selama 3 minggu. Jadi karena ngeles dan emang diniatin dapat yang Jugendkurs juga sih. Kalau buat ekspektasi yang kedua kuliah di Jerman ya tercapai juga. Tutkolnya juga aku dengar-dengar dapat beasiswa ya kok. Oh iya juga dari PAS juga semuanya. Dari Gute. Wow. Yes. Keren ya berarti ya. Dapat Jugendkurs itu berarti kompetisi di sekolahnya itu sengit nggak sih kok? Kayak ada temen yang ada lain berapa yang... siswa gitu yang ujian, Ujian A2-nya ada 8 orangan gitu, terus B1-nya kayak ada 4 orang kayaknya. Gitu, ya. Terus itu Iya, per sekolah dapat 2 waktu itu sih. Terus itu dua-duanya apa? Pas A2 sama B1 dapat Yuko dua-duanya. Oh enggak, maksudnya pas aku kelas 11 itu ada 8 anak yang di level A2 dan ada kayak 4 anak kakak kelas yang di B1 karena Gute ambil satu dari A2, satu dari B1 biasanya. Oh. Terus kalau pengalaman dari Jugendkurs sendiri itu kayak gimana sih? Coba boleh diceritain nggak singkat gitu? Jugendkurs itu 3 minggu kita ke Jerman sama murid dari seluruh dunia, dari waktu itu ada dari Italia, Afrika, dari
Asia, dari semuanya sih. Terus kita kayak dikumpulin 120 anak di boarding school orang Jerman. Cuma waktu itu kita datang lagi summer holiday, jadi boarding schoolnya nggak dipakai, kita pakai tempatnya dari Gute. Terus di situ belajar bahasa Jerman aja sih tiap hari, sama perkenalan kulturnya, sama diajak jalan-jalan ke kota-kota besar di tempat yang deket tempat kita tinggal itu. Terus jadi pas Kalau- Yuku langsung tes lanjutan ya, Kak? A2 kan? B1 ya? Itu kan aku masih A2, jadi aku nggak bisa. Tapi ada juga teman dari Indo, dia yang A2-nya lebih advance, itu pulang Indo langsung diundang tes lagi B1. Jadi kita kayak selama di Jugendkurs itu ditempatin di kelas-kelas, kan ada tes penempatan. Jadi pas akhir juga dites lagi, kita kira-kira bisa nggak pulang Indo langsung tes lagi. Cuma aku waktu itu belum bisa karena masih basic banget. Jadi pulang Indo nggak tes B1. Gitu. Oke. Jadi apa? Motivasi untuk belajar bahasa Jerman nih awal-awalnya untuk dapat Yuku doang gitu ya. Iya, mulai seriusin belajar Jerman karena buat Jugendkurs. Memang itu sih Jugendkurs. Benefitnya banyak banget. Terus kenapa Kalian ada dilanjutin ya, yang Kak? dapat nggak? Enggak. Aku Karena corona ya? dapat tapi Yukunya online. Oh serius? Terus di mana? Cuma Zoom doang. 2 minggu atau 1 minggu gitu Zoom doang. Ya, sayang. Terus ngapain, Jip? Nggak tahu, cuma bahas-bahas ini, dikasih topik ini terus suruh diskusi, terus buat kayak project kecil gitu doang sih. Tapi ya apa, skillnya juga nggak bisa naik, nggak secepat orang Iya. Yuku biasa lah. Terus pas udah dapat Yuku tuh mau lanjut kuliah di Jerman apa? Kayak decide untuk lanjut ke Jerman itu kenapa ya, kok? Kayak kenapa mau lanjutin Jerman? Kenapa nggak ke Ya, negara balik lain? lagi sih karena karena kan ada kakak kelas, jadi pas di sekolahku juga kakak kelasku kebetulan ada yang ambil stipendium Stuttgart Indo juga, jadi jalurnya tuh udah kelihatan gitu kira-kira kalau mau ke Jerman bisa. Jadi akhirnya selama kelas 3 pun ya sambil sekolah sambil nyicil bahasa Jerman gitu, akhirnya daftar beasiswa itu gitu. Dulu pas kelas 12 kok. Kalau misalnya nggak dapet beasiswa nih Ya. untuk Stuttgart-nya, bakal ngapain? Gak ada plan sih waktu itu. Daftar aja. Kayaknya pasti Stuttgart Indo juga sih. Karena waktunya mepet kalau mau langsung cari Stuttgart di Jerman. Jadi plannya dapat sih, nggak dapet, dapat oh nggak emang dapet, pasti ke Jerman. pasti ke Jerman. Emang apa sih, nggak ada plan kuliah di Indo. Oh, nggak ada backup plan juga untuk kuliah di negara lain? Nggak ada. Awal lagi lah, nggak beda jauh. Kalian bertiga mau kuliah di Jerman juga? Iya. Iya. Lanjut pertanyaan ke-6 apa? Cara apa aja yang bisa dilakukan agar dapat belajar bahasa Jerman tuh lebih dalam, lebih baik lagi gitu, lebih efektif? Ada tips nggak? Kalau ada 2 aspek sih. Kalau buat lulus ujiannya itu lebih dalemin gramatik sama banyak baca sama vocabulary, karena yang kepake itu kan buat kita nulis, buat kita ngerti teks kayak dari vocabnya. Cuma kalau buat expression itu kayak yang kamu bilang tadi, itu emang ngebantu banget di Jugendkurs karena ketemu semua orang itu banyak juga yang nggak bisa bahasa Inggris, cuma bisa bahasa Jerman. Terus gurunya di kelas juga cuma ngomong bahasa Jerman. Jadi mulai dari Jugendkurs itu kebantu buat expression sama listening juga. Tapi kalau kayak lagi sekarang nggak bisa, paling Vorschlagnya sih
ya dari YouTube aja lah. Gak bisa dari mana lagi. Kalau nggak antara kalian gitu ngomong bahasa Jerman gitu juga bisa gitu. Benar-benar. Dikit harus banyak-banyak ngomong bahasa Jerman ya kok. Meskipun agak salah-salah gitu. Tapi yang penting Iya, dilancarin dulu kan. gas aja. Oke. Kalau ngomongnya sama guru kalian misalnya kan bisa nanti dikoreksi kalau ada yang kesalahan. Tapi kalau sesama kalian lancarin, kan bahasa Jerman suka apa sih verbnya tuh di mana-mana, jadi lancarin ngomong supaya kebiasa posisinya aja juga udah ngebantu sih menurut aku. Terus untuk yang tadi kan katanya udah pernah belajar sama bisa berbicara beberapa bahasa tuh, kayak bahasa Inggris, Indonesia, Jerman, sama Mandarin. Menurut pengalaman Koko sendiri itu dari antara itu yang paling susah yang mana sih? Mandarin. Mandarin ya. Iya, Mandarin. Bahasa Indonesia kan bahasa apa sih namanya? Muttersprache, bahasa dari kecil, jadi ya nggak belajar ya. Bahasa Inggris juga karena belajarnya dari kecil, jadi nggak berasa. Tapi Mandarin susah, paling susah. Ya Jerman jadi oke lah di tengah-tengah. Berarti walaupun Mandarin udah belajar dari SD ya berarti. Udah 6 tahun itu. Dari SD apa dari TK nggak tahu, sampai SMP 9 tahun lah minimal. Sampai SMP pun masih nggak inget ya satu kata pun di Mandarin. Nggak bisa kayak kalian aja. Nah, jadi untuk episode kali ini ya, dengan tema podcast episode hari ini tuh alasan memilih belajar bahasa Jerman. Mungkin podcastnya sampai sini dulu dan akan kita lanjutkan di episode berikutnya. Ya, terima kasih sudah menonton. Thank you. Thank you. Oh. Tuh.